Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ardian dan Prof. Andi. Kami dari kelompok 3 izin menjelaskan terkait mini project kami terkait natural gas processing teknologi tentang mercury removal teknologi. Saya Khalida Zatul Mila bersama teman-teman kelompok saya ada Faris, Hafiz, Nadia, Nela, dan Zevanya. Next. Berikut merupakan table of content yang akan kita bahas pada malam hari ini. Next. Oke, sebelum masuk ke pembahasan terkait proses dan lain-lain, kita membahas dulu tentang merkuri yang ada di natural gas. Nah, kenapa sih bisa ada merkuri di natural gas itu sendiri? Pertama, itu merkuri itu terkandung di dalam batuan-batuan yang terdapat di reservoir, sehingga batuan-batuan itu yang mengalami konversi termal akan menjadi hidrokarbon, di mana merkuri itu terakumulasi dalam bentuk volatil bersama dengan gas alam. Sebagian merkuri itu mengembun dan larut dalam kondensat gas. Nah, kalau kita lihat dari 446 jenis sampel minyak mentah dan gas alam di seluruh dunia, konsentrasi merkuri itu berkisar antara 0,1 hingga 5.000 ppb atau parts per billion dengan nilai rata-rata sekitar 7,5 ppb. Nah, kalau kita lihat apa aja sih jenis merkuri yang terdapat di dalam natural gas itu terbagi tiga. Ada pertama dissolved merkuri, itu umumnya terdiri dari kombinasi kompleks antara ion-ion merkuri seperti monometil merkuri halida. Nah, yang kategori kedua itu non-dissolved particulate mercury compounds seperti HGS, HGSE, dan Hg2Cl2. Nah, yang terakhir itu ada elemental merkuri. Nah, total merkuri di dalam natural gas itu terhitung dari jumlah tiga kategori tersebut. Nah, kalau misalnya kita eh, tinjau lagi, kenapa sih merkuri ini harus dikeluarkan daripada si natural gas sebelum diproses? Pertama, yaitu dia bisa menyebabkan korosi di alat-alat proses tersebut. Nah, merkuri ini dia itu dapat menimbulkan korosi pada aluminium melalui mekanisme amalgam atau penggetasan logam cair atau LMI. Nah, untuk menghindari korosi yang disebabkan oleh merkuri pada aluminium ini, pembuangan merkuri itu umumnya harus mencapai tidak lebih dari 0,01 mikrogram per nanometer kubik. Nah, yang kedua, yaitu bisa menyebabkan paparan kepada operator-operator yang terdapat di dalam operasi, yang bekerja dalam operasi tersebut. Nah, bahaya dari merkuri itu, kalau misalnya paparan jangka pendek, itu menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi kulit. Sementara paparan kronis itu memicu kerusakan neurologis permanen, gangguan ginjal, dan masalah kardiovaskular yang cukup kronis dan sangat berbahaya. Nah, impact yang ketiga itu adalah terkait dengan lingkungan. Nah, merkuri dalam gas alam itu dapat dilepaskan ke udara dan akan tersimpan di dalam air melalui hujan. Nah, dari hujan tersebut itu dapat membentuk metal merkuri di dalam air dan dapat terakumulasi di lantai makanan sehingga dapat terkontaminasi juga ke manusia gitu. Oke, buat tujuan sendiri perawatan, memastikan keselamatan, memenuhi standar dari lingkungan, dan juga maintain product quality. Jadi sedikit aja amount mercury yang bisa ditemukan bisa eh, menghasilkan signifikan operasional, eh, dan juga keselamatan dari pekerjanya itu. Nah, untuk metodenya itu ada beberapa. Yang pertama ada adsorption mechanism yang terdiri dari chemisorption dan juga physisorption. Jadi kalau chemisorption itu involve the formation of chemical bonds between mercury atoms and reactive sites on sorbents such as sulfur. Terus kalau physisorption itu release weaker van der Waals forces to capture mercury on the surface of materials like activated carbon. Nah, kalau amalgamation ini jadi merkuri itu bisa ngebentuk amalgam dengan beberapa metal seperti aluminium.
Selanjutnya itu ada complexation in liquid phases. Dalam proses seperti dehidrasi glikol, merkuri ini bisa dihilangkan dengan menambahkan complexing agent ke glycol solutionnya. Berikutnya ada advanced material design. Contohnya itu selenium modified sorbents. Jadi density functional teorinya atau DFT studinya menunjukkan bahwa selenium modified activated carbon eh, bisa mengikat afinitas dari merkuri. Jadi efektif untuk menangkap merkuri itu. Yang terakhir itu membran teknologi. Jadi eh, emerging membrane-based methods utilize selective permeability to separate mercury from natural gas. Okay, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait proses dari MRU itu sendiri. Yang pertama-tama kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa sih itu MRU. MRU atau Mercury Removable Unit adalah unit penting dalam fasilitas LNG yang dipasang sebelum bagian kriogenik, di mana tujuannya adalah untuk menurunkan kadar merkuri dalam gas alam hingga di bawah 0,01 mikrogram per meter kubik. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya reaksi antara merkuri dan aluminium pada heat exchanger yang bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan. MRU itu biasanya beroperasi pada suhu sedang sekitar 40 sampai 80 derajat Celcius dan tekanan antara 20 sampai 80 bar, tergantung pada kondisi pabrik dan komposisi gas. Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko breakthrough merkuri, sering digunakan sistem adsorpsi multibed dan tidak digunakan sistem seperti chemical reactions atau hal lainnya. Yang kedua, kita harus mencari tahu terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya alur proses flow dari MRU. Yang pertama itu ada pre-treatment, di mana sebelum gas masuk ke MRU, gas alam perlu melalui tahap pre-treatment seperti dehidrasi dan penghilangan gas asam. Di mana gas-gas asam itu tuh bisa aja H2S atau CO2. Tujuannya adalah untuk mencegah reaksi kimia yang dapat merusak adsorben dalam MRU. Yang kedua itu adsorption. Gas yang sudah diproses masuk ke reaktor dengan adsorben seperti karbon aktif, sulfida logam, misalnya CuS atau ZNS, atau molecular sieve khusus. Merkuri akan bereaksi dengan belerang di permukaan adsorben dan membentuk senyawa HGS yang stabil dan tidak mudah menguap. Selanjutnya itu monitoring. Setelah keluar dari MRU, kandungan merkuri dalam gas dipantau menggunakan alat seperti atomic fluorescence spektroskopi atau detektor berbasis amalgamasi. Monitoring ini memastikan kadar merkuri sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan, yaitu biasanya ada di bawah 0,01 mikrogram per meter kubik. Terakhir, kita sedikit membahas terkait jenis-jenis MRU, yaitu biasanya itu tuh dapat MRU itu dapat dibagi dua, yaitu regeneratif dan non-regeneratif. Intinya adalah non-regeneratif itu adsorbannya langsung diganti setelah jenuh, jadi tidak bisa digunakan kembali. Maka dari itu, MRU non-regenerable ini cocok untuk kapasitas kecil atau aliran gas yang stabil. Selanjutnya itu ada MRU regenerable di mana adsorben ini dapat digunakan kembali setelah diregenerasi seperti pada gambar yang sudah tertera. Di mana adsorben jenis ini cocok untuk fasilitas besar tapi sistemnya itu bakal lebih kompleks. Oke. Oke, next selanjutnya itu ada basic dari desain Mercury Removal Unit. Jadi, adsorpsi ini merupakan teknologi yang paling efektif dan yang banyak digunakan untuk menghilangkan merkuri. Nah, kenapa pakai adsorpsi? Adsorpsi ini juga memiliki beberapa keuntungan, seperti efisiensi yang tinggi, terus relatif operasinya yang simpel, dan juga harga yang cenderung efektif, dan juga teknologinya itu udah sering dipakai di mana-mana. Nah, untuk adsorpsi sendiri ini memerlukan adsorben. Nah, ternyata terdapat nih beberapa jenis adsorben yang cocok digunakan untuk mercury removal. Yaitu ada 4 jenis adsorben. Pertama itu adalah karbon aktif, kedua seng oksida, ketiga tembaga sulfida, dan juga adsorben yang diimpregnasi perak. Nah, kalau untuk
karbon aktif itu, dia itu mempunyainya harganya cukup rendah dan juga efektif untuk elemental merkuri. Nah, dia itu biasanya digunakan di aliran gas alam, pabrik petrokimia, dan beroperasi di suhu dan juga tekanan sedang. Nah, sedangkan kapasitasnya itu dia bisa mencapai 5-10 mg per merkuri per gram dengan harga yang cukup rendah. Yang kedua itu tadi seng oksida, dia itu untuk kapasitas yang tinggi untuk elementalnya dan juga organik merkuri. Nah, dia itu diaplikasikan di aliran gas di pengolahan gas alam dan juga pabrik LNG dan sedangkan operasi kondisinya itu dia stabilitas di suhu yang tinggi. Sedangkan kapasitasnya itu 15-20 mg merkuri per gram dengan harga yang cukup sedang. Ketiga itu ada tembaga gas sulfida, dia itu memiliki fitur utama efektif untuk menghilangkan merkuri organik, digunakan di singgas dan juga aliran kilang dengan operasi suhu tinggi dan juga mudah diregenerasi dan dia tuh kapasitas itu 20-25 mg dan juga dia tuh harganya itu sedang sampai tinggi. Terakhir itu adalah adsorben dari diimpregnasi perak, dia itu kinerjanya cukup baik di suhu yang rendah dan digunakan di unit kriogenik di pabrik LNG serta kondisi operasinya itu di suhu rendah dan juga selektivitas tinggi. Sedangkan kapasitasnya itu juga paling tinggi di sekitar 25-35 namun harganya cukup mahal. Seperti yang tadi teman saya katakan, kalau misalkan di LNG facilities, dia itu bisa mengurangi 0,01 mikrogram per meter kubik untuk mencegah amalgam. Nah, ternyata paling efektif juga dia digunakan untuk multibed adsorpsi. Nah, terdapat juga nih catatan bahwa kapasitas adsorpsi ini bervariasi bergantung pada kondisi operasi seperti suhu, komposisi gas, dan juga spesiasi merkuri. Serta adsorben yang diimpregnasi ini dianggap paling potensial karena dia menawarkan kapasitas tertinggi namun dia cukup mahal. Tapi dia cukup ideal untuk diaplikasikan di kriogenik. Nah, terdapat juga nih desain dari optimasi proses dari sebelumnya. Pertama itu adalah primary bed atau juga tempat tidur primer yang berguna sebagai menangkap sebagian besar merkuri dan juga memperpanjang umur tempat tidur penyerap utama. Kedua, aspek utamanya itu adalah tempat tidur sekunder atau secondary bed bertindak sebagai unit pemoles untuk memastikan konsentrasi merkuri tetap dalam batas target. Ketiga itu ada gas pretreatment di mana terdapat penghapusan air, hidrogen sulfida H2 atau H2S, serta senyawa sulfur lainnya untuk melindungi adsorben dari pengotoran dan juga hilangnya kapasitas untuk air dikurangi di bawah 1 ppm. Nah, terakhir itu ada pemanfaatan real-time monitoring, itu menganalisis merkuri dengan batas dalam kisaran nanogram per meter kubik. Next. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai vendor atau sensor, di mana vendor atau sensor ini merupakan perusahaan yang menyediakan teknologi, desain, alat, dan juga servis yang berkaitan dengan mercury removal unit dari natural gas, kondensat, dan juga fluida lainnya dalam industri oil and gas. Di mana scope of work dari vendor atau sensor ini, yang pertama bertugas untuk planning dari engineering, kemudian procurement dari material dan juga servisnya, dan juga construction yang nantinya akan dilakukan oleh para kontraktor. Kemudian juga melakukan material supply, di mana menyediakan datasheet, kemudian sertifikat dari materialnya, manual, dan juga gambar dari vendornya yang berguna untuk mendesain, construction, dan juga commissioning, fase commissioning nantinya. Kemudian juga bertugas untuk mempreparasi commissioning dan juga prosedur operasi nantinya. Selanjutnya, bertugas untuk material procurement, di mana menyediakan steel structure, kemudian pipa, mechanical equipment atau alat mekanikalnya, dan juga instrumentation. Kemudian juga bertugas untuk testing dan inspeksi terhadap alatnya yang dibuat. Kemudian melakukan factory testing, di mana eksekusi dengan metode FAT atau Factory Acceptance Test, yang digunakan untuk memasok alatnya nanti agar sesuai dengan ITP atau Inspection and Test Plan, dan juga requirement atau persyaratan dari kliennya. Kemudian setelah itu melakukan logistik atau delivery, di mana juga berkontribusi dan membantu dalam hal packaging, handling, dan juga delivery dari equipment-nya dan juga materialnya ke site yang nantinya unit ini akan dipasang. Kemudian juga bertugas untuk membantu dalam shipping-nya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian bertugas dan membantu juga dan berkontribusi dalam technical support-nya, yaitu bertugas di commissioning, yaitu saat alatnya sudah selesai dibuat dalam testingnya dan juga pre-commissioning dan juga commissioning nantinya.
Untuk contoh perusahaannya, ada PAL Corporation, BASF, Honeywell, UOP, dan juga Clariant, di mana untuk PAL Corporation ini ada beberapa macam teknologi yang disediakan. Yang pertama yaitu Seprasol Plus Liquid atau gas coalescer yang menghilangkan 99,9% cairan pada ukuran 0,3 mikron yang bertugas untuk melindungi absorben dari kontaminasi cairan. Yang kedua, yaitu medallion HP coalescer atau high pressure coalescer, di mana dirancang untuk aplikasi tekanan tinggi, yang memastikan pemisahan cairan yang efisien dalam kondisi operasi yang menantang gitu. Kemudian yang terakhir yaitu profile coreless filter cartridge, di mana ini adalah filter tanpa inti yang efisien dalam menangkap partikel halus dan juga mengurangi resiko fouling pada mercury removal unit. Selanjutnya ada company BASF, yaitu merupakan vendor atau licensor yang menyediakan absorben dan juga absorbernya sistem untuk perusahaan seperti contohnya Shell dan juga Aramco. Kemudian ada perusahaan Honeywell UOP, yaitu juga vendor dan licensor dari Mercury Removal Unit Facility, yang salah satu proyeknya sudah digunakan pada BP Indonesia, yaitu pada proyek LNG Train di Papua Barat. Dan yang terakhir yaitu perusahaan Clariant, di mana absorben dari Clariant ini tuh sudah digunakan dalam beberapa macam natural gas project, yang contohnya digunakan pada Pertamina dan juga Medco. Next. Baik, sebelumnya telah dibahas beberapa cara untuk menghilangkan merkuri dan selanjutnya kami akan membahas mengapa sih merkuri perlu dihilangkan dari suatu natural gas. Jadi yang pertama, keberadaan merkuri itu dapat menyebabkan korosi dan kerusakan peralatan seperti terjadinya fenomena LME atau liquid metal embrittlement, di mana LME ini adalah sebuah kondisi di mana logam padat tiba-tiba menjadi rapuh ketika bersentuhan dengan logam lain dalam bentuk cair. Bahkan pada suhu yang relatif rendah, di mana LME ini dapat menyebabkan logam padat retak secara tiba-tiba. Lalu yang kedua itu dapat menyebabkan kondisi di mana korosi amalgam yaitu campuran atau paduan logam dengan merkuri. Dan proses ini dapat sangat merusak karena menyebabkan logam kehilangan kekuatannya menjadi rapuh dan bahkan bisa hancur. Lalu yang kedua adalah dapat menyebabkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi merkuri ini sangat beracun dan sangat volatil di mana saat sistem yang terkontaminasi dibuka, maka personel atau orang yang bekerja dan mengalami kontak dengan merkuri dapat terpapar uap merkuri dengan konsentrasi yang jauh melebihi batas aman, misalnya 1.500 mikrogram per meter kubik dibandingkan batas Uni Eropa yang hanya sebesar 0,02 miligram per meter kubik untuk paparan selama 8 jam. Lalu yang ketiga adalah dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan, yaitu jadi merkuri dapat menguap dan lolos melalui aliran ventilasi dari sistem pemisahan gas alam, terus juga dapat terjadi karena regenerasi saringan molekuler, lalu juga dapat terjadi di sistem dehidrasi triethyl ethylene glycol atau monoethylene glycol, dan yang terakhir adalah merkuri dapat terjadi dalam aliran produk, di mana merkuri dapat mencemari natural gas liquid dan bahan baku oil and gas company yang dapat membahayakan katalis dan merusak peralatan lebih lanjut. Lalu berikut merupakan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk menghilangkan merkuri, yaitu yang pertama adalah penempatan MRU atau Mercury Removal Unit yang lebih optimal, di mana secara umum saat ini penempatan Mercury Removal Unit terjadi setelah unit pengeringan, di mana apabila diletakkan setelah unit pengeringan dapat menyebabkan merkuri mencemari sistem hulu dan teremisikan. Lalu juga selanjutnya adalah kita dapat mengubah absorben menjadi lebih canggih, yaitu dapat mengganti absorben menjadi absorben berbasis anorganik. Lalu yang ketiga adalah mengganti reaktor design yang pertama dari axial flow design menjadi radial flow reactors atau contraflow reactors. Lalu selanjutnya yang terakhir kita dapat better handling and disposal protocols, yaitu dapat melakukan audits untuk recycling path, lalu juga dapat avoid landfill, dan yang terakhir dapat ensure mercury recovery and safe material reuse. Boleh di next. Dan berikut adalah beberapa references yang kami gunakan dalam penyusunan study case ini.